kita tuh sekarang lagi ngobrol di belakang kelas healing yang lagi bikin rusuh. Lu mau nanya apa, Beb? Gue nggak tahu nih temanya apa nih sekarang, tapi ya kita boleh gak sih gue nanya journey-nya Mama aja dulu? Boleh. Ya. Jadi Mama tuh bikin emotional healing itu dari kapan? Dari zaman Firaun. Masih bujang. 2008. Firaun masih bujang. 2008. Belum apa-apa aja udah begini ya. Aduh, lama juga ya, 2008 ya? Nggak berasa sih sebenarnya. Itu lancar aja. Kagak lah, gila lu lancar dari Hong Kong. Kagak lah. Gue pikir lancar jaya gitu, langsung Pret. peserta, langsung Kagak. langsung dikenal gitu. Awalnya malah bahkan gue sedekah. Oh iya? Pas sekali juga suka ada sedekah sih. Iya, sedekah kayak misalnya gue udah DP nih hotel nih 1 juta, dulu kan 1 juta aja DP kan. Terus minimal bisa 10 orang gitu. Ya udah gue ngambil peserta paling minimal. Yang datang cuma 2. Terus bayarnya berhenti sih. Gue juga bingung, kok gue bego ya. Kok bisa sih gak berhenti? Kagak tahu, Beb, gue suka aja gitu loh. Pokoknya kan gue suka narsis. Gue suka sharing gitu loh. Awalnya sih gue dari Facebook. Gue sharing di Facebook kalau lu punya emosi ini gitu. Bikin EH itu kenapa? Gaya aja. Kampret. Gaya-gayaan ikut hits lagi. Enggak, waktu itu enggak ada. Belum ada 2008 Orang ya? kata-kata healing itu gue pertama kali di Indonesia 2008. Sombong Sombong gue, Anda. gila gue nggak sombong. Sombong gue. Karena kenapa gue bilang gue pertama kali? Karena di situ tuh banyak orang yang mencemooh gue, ngebully gue itu. Wah ini Emang gak ya? belagu. Kalau udah datengin orangnya gue lu kabur lu. Ya sombong. Gue nggak apa ya? Gue nggak kepikiran kata-kata lain kecuali emotional healing. Karena gue cuma belakang aja pas Karena lagi gila juga apa gimana? Enggak, lagi dalam perjalanan aja. Lagi dalam perjalanan gue ngebantuin teman-teman sekitar gue kok teori yang gue bikin kok bener gitu. Kok seperti ini, kok gue punya intuisinya kayak gini. Oh, ini harus begini tuh. Akhirnya gue baru tahu bahwa emang gue suka gitu kan. Di situ tuh. Iya, dan itu nggak berbayar tuh, masih free banget waktu itu. Kayak sekali Anda ya. Miskin gue anjir. Gue lagi miskin-miskinnya. Gak ada duitnya loh, ngapain? Emang ada duitnya. Terus gue dibayar pakai mie ayam. Anjir, siapa? Boleh spill nggak namanya? Ada, dulu namanya Vina. Dia itu sama-sama sama gue keluaran dari sebuah seminar. Nah, terus gue ngeliat dia kok kayaknya ribet banget ya hidupnya. Terus gue bilang, nih kalau kata gue coba lu gini nih. Berhasil. Sampai dia minta ketemu sama gue. Terus dia bilang ntar gue bayarnya kayak apa Ir? Gue belum ada ini kan. Hah, bayar kayak apa? Kebetulan gue miskin. Ketika gue miskin, otak tuh miskin gitu. Jadi pas kagak ada sombong. Kagak dibayar aja. Gue cuma bilang, ya deh lu beliin gue mie ayam deh 2 mangkok. Karena gue ya. bukan humble, butuh makan aing teh. Butuh makan. Oh my God. Gue lebih butuh makan karena gue sempet yang 3 hari tuh gak ada makanan. Dan akhirnya gue juga pernah melarat ya. saya bangkrut. Usaha bangkrut, pernah dipecat. Ya tahun itu, pakai nanya sih aja. 2007, 2008. Masih habis ya rumah. Udah mandi aing. Yakin. Ya waktu itu kan gue lagi bangkrut-bangkrutnya, lagi miskin-miskinnya. Gue ikut seminar-seminar untuk membuat diri gue lebih nyaman. Itu gue jual cincin, jual mixer, jual juicer. Ih serius. Untuk ikut kelas healing? Iya, karena gue nggak punya duit. Karena belum bikin kelas healing dong? Belum, jauh banget. Itu tuh gue bener-bener miskin karena gue habis dipecat sama kantor. Di tengah-tengah bulan gue tidak dibayar. Gue dipecat karena gue pakai jilbab, masuk Islam. Bahaya sekali obrolannya ini. Bodo amat lah Indonesia gitu loh. Kan gue nggak nyebut merek sebelah, pokoknya ya karena gue sebenarnya masuk Islamnya udah beberapa bulan sebelumnya. Ya ini ya. Sebelumnya non muslim. Ya, tapi waktu itu nggak langsung berhijab, jadi biasa aja. Nah, orang kantor belum tahu. Nah begitu gue berhijab, nah gue tahu gue dicari-cari gitu loh. Tapi dipecat gitu. Tapi ya sudahlah, udah kejadian. Gue malah thank you loh sama kalian yang udah pecat gue, serius.
Thank you banget, karena kalau gua nggak dipecat ya gua mungkin gitu-gitu aja, masih di situ-situ aja. Masih kok gitu. Masih tit gitu. Masih di situ-situ aja. Iya, Nggak padahal punya EHI posisi berarti. gua waktu itu udah manajer di situ gitu. Ya udah akhirnya ya gua kemana-mana cari. Tuh berarti ada yang berhasil nggak dari kemana-mana pencarian-pencariannya? Justru gue bikin EHI karena gue agak kecewa dengan Tidak puas pencarian dengan gue. itu. Iya. Kalau puas gue nggak mungkin bikin EHI. Gue mencari kemana-mana itu artinya adalah gue selalu cari. Oh katanya ini bagus seminarnya. Oh katanya ini samperin gue bayar. Itu gue bayar dengan gue cincin gue emas gue jual. Bangkrut ya. Bangkrut, tas-tas mahal ya juga dijual gitu. Orang sampai mixer gue jual. Kalau sendok garpu bisa gue jual. Kalau laku mah. Oh berarti ini relate juga nih sekarang saya tahu gue ya yang datang ke kelasnya mama itu orang-orang yang udah kemana-mana. Emang gue mau TPA tempat pembuangan akhir gue. Pembuangan air orang-orang yang udah kesana sini nggak mempan sama motivator, nggak mempan sama apa healer lain atau apa gitu. Dan seperti lu bilang, kenapa gue bikin EH? Ya memang karena gue kecewa, Beb. Gue kecewa karena kok ini ada sesuatu yang hilang, kok ada sesuatu yang nggak pas sama gue. Karena kan gue baru mau memasuki agama baru. Jadi gue belajar sama orang yang seagama sama gue dong, yang katanya terkenal seagama. Tapi kok ada kekurangannya ternyata. Lah, ini kan gue juga dulu sempat jadi ateis gitu kan. Jadi gue tau lah. Ya udahlah ya. Ini biarin aja sudah. Jadi ketika mereka ngajari sesuatu yang liberal sampai yang science kayak gitu, lah itu kan makanan gue dulu sebagai seorang ateis. Jadi kok ini nyampur gitu loh, Beb. Nah disitulah gue nggak puas. Gue pergi ke sana, gue pergi ke sini, ada yang pas gue lihat dan gue amati tuh, kok nggak sholat, anjir gitu ya. Kok ini tapi kemasannya muslim. Iya, tapi pas masuk tuh kok kayak gini. Ada pun yang benar-benar muslim yang sholat yang apa segala macam, kok komersil loh. Kok ini jadi nggak pernah berarti puas gue. Nggak komersil. Dikata sampai sekarang gue masih kasih sedekah. Lu gila, lu saksi hidup lu. Sedekah sombong, bilang. Ya kan gue nggak bilang berapa. Oh iya, oke. Lu aja gue sedekahin, lu kemarin gue jajanin apa tuh? Gue jajanin. Enak banget, gue mau tunjuk makanya gue nggak minta persetujuan dulu. Mau ini, mau itu, mau ini. Emang begitu. Kalau udah jadi anak ya, ini anak coaching ya. Jadi ya anak kan di mana-mana gitu, nyari yang paling mahal, yang paling enak. Bodo amat mainnya bisa bayar atau enggak kan? Mau ini. Alhamdulillah. Tenang, ntar gue balas kok. Makan satu. Gue balas, gue bikin dia kaya raya. Abis itu gue ngambil mana aja gue mau. Bebas, mau beli apa aja. Nah boleh. Itulah kenapa lu bebas boleh beli apa aja, karena gue kaya. Maaf ya, sombong. Udah. Ya, ini kelas healing yang di Bandung ini yang sekarang lagi dibikin kan khusus perempuan tuh. Itu kenapa nggak bikin yang laki gitu? Karena gue bukan laki-laki. Oh, nggak bisa. Gue nggak tahu dunia laki-laki. Gitu, apa gimana? Lu mah nanya pakai niat terselubung. Nanti kita kasih lihat sedikit ya buat pemirsa netizen. Lagi ada manusia-manusia sengklek yang lagi mencari kebenaran dan jalan kembali pulang ke Allah. Kalau sombong tuh harus maksimal. Maksimal ya? Gila loh. Gak boleh nanggung, kafah gitu ya. Inna dinna indallahi kafah. Islam salah. Oh salah kan tuh kan dia. Udah lah, emang gue belum bener, gue masih belajar ngaji gue. Tapi ini nih, hafalan surat Al-Luqman aja belum hafal. Setahu gue nih ya, orang-orang tuh banyak yang nggak suka sama gayanya mama yang gitu, jedar dari itu. Mama it's okay dengan itu. Ya kan gue menyarinya ke Allah. Tapi ngapain gue ngurusin gimana dong? Tapi ternyata Allah tetap kasih gue kaya, mau apa? Gini guys, senang kaya itu bukan berarti gue miliarder, bukan. Kaya itu menurut gue adalah gue nggak punya utang. Dan kalau gue dan kalau gue mau apapun, insya Allah apapun yang baik ya, itu sama Allah dikasih. Buat gue itu udah kaya. Lu nggak perlu harus punya mobil mewah atau rumah tingkat atau apa. Kaya itu buat gue sesimpel itu. Gue nggak punya utang dan gue bisa memenuhi kehidupan gue dengan standar gue. Karena standar gue sama standar lu pasti beda. Ya. Standar gue sama orang lain beda. Misalnya standar lu adalah
oh gue mah pengen punya BMW dong apa, itu standar, nggak apa-apa. Standar gue adalah kemanapun gue pergi gue bisa bayar Grab mau sejauh apapun, bahkan gue mau bisnis class atau apa gue bisa gitu loh. Karena buat gue kalau ya memang setelah sekarang ini gue jual mobil, karena buat gue nggak perlu tiap hari jalan keluar. Iya. Dan punya mobil itu ribet, mesti pokoknya tambah-tambah. Jadi gue pengen hidup gue sesimpel mungkin. Mau kemana, ke Bandung? Kalau gue pakai kereta wush. Dari rumah gunung ke situnya gimana? Ya pakai Grab. Ntar pulangnya ya pakai bikin gampang. Itu buat gue kayak di situ karena gue tidak ngambil urusan orang lain untuk jadi urusan gue. Kayak gue misalnya coaching ratusan anak coaching. Ketika mereka coaching ketemu gue, ya gue urusin mereka gitu loh. Tapi misalnya ada anak coaching yang ini sering, bukan sering, ada kejadian. Tiba-tiba anak coaching gue misalnya kabur, tiba-tiba baru 3 bulan nggak bayar. Banyak yang nggak bayar, jangan salah loh, banyak. Berarti ini bisnis cukup sulit ya. Nah, enggak. Ini bukan bisnis atau bisnis? Ini bisnis, tapi gue bisnisnya transaksi sama Allah. Karena kalau gue transaksi sama manusia capek gue, stres. Wah, ini ada beb yang bayar tuh dari dia harus bayar gue sekian puluh juta sesuai dengan ini, bahkan gue urusin sampai dia cuma bayar nggak nyampe 500.000 dan dia hilang gitu aja, padahal dia dokter spesialis dan masa gigi. Coachingnya sudah selesai, bahkan gue lebihin dari situ kan itu 6 bulan ya, 5 bulan plus 3 bulan plus seumur hidup. Terus ada 2 nih suami istri yang dia tuh kalau di luar tuh terkenal sebagai motivator segala macam. Ya dia ngaku sama orang bahwa dia coaching sama gue. Tidak bayar sepeser pun. Berdua. Sepeser pun nggak dibayar. Bayangin kalau gue emang bener-bener dalam komersi yang duniawi. Stresnya kayak apa? Ada orang yang tidak, dan yang nggak bayar itu bukan cuma 10-20. Yang diskon ada? Gue memilih kalau untuk live coaching, gue milih gue kasih karena gue tau dia mampu, atau gue kasih free sekalian. Yang kasih free juga banyak. Ya, berarti, itu dia, gue mah mungkin apa-apa lagi enteng. Bahkan teman gue pengen ngomong gini, lo ngapain lo ngurusin, dia kan udah selesai, udah setahun lebih, padahal kan dia cuma 6 bulan. Terus lo ngurusin sampai seumur hidup, terus lo nggak rugi, lo nggak pusing, lo nggak capek? Gue bilang nggak capek, soalnya kan dosa gue yang kemarin-kemarin banyak. Lah gue mau cari amal dari mana? Tapi dia kan nggak ini. Ya udah lu aja capek mikirin, gue mau jalan aja. Kayak misalnya nih kalau ada tau gue nih, gue beberapa lama nemenin mama gitu. Kalau malam tiba-tiba gitu ada yang ngadu tengah malam, setahu gue ya. Itu malam ya. Konsultan tuh nggak ada yang begitu. Emang nggak ada? Iya, kok mau gitu 24 ya, jam. Karena gue lagi ngesot sama Allah, minta ampun, gue minta surga. Bukan minta duit ya? Enggak, gue minta supaya. Gue pikir ada duitnya. Ada 2 gue yang minta sama Allah. Ya Allah, aku minta supaya tidak dikasih, tidak dapat siksa kubur dan siksa neraka itu. Kan gue manusia yang mengenal Islam tuh baru di umur gue 33. Kalau lu mau dilahir udah banyak amal ya. Kalau gue kan juga ya. Iya, tapi maksudnya gini, gue beramal baik pun hanya dihitung pada saat gue umur 33 pas gue syahadat itu. Itu kan bersih. Belum tentu setelah bersih. Enggak, waktu gue syahadat gue belum pakai hijab. Mau apa lo? Ada anak mama yang nggak pakai hijab itu itu urusan dia sama Allah. Gue mah cuman ngebenerin bagaimana dia supaya cinta sama Allah, bagaimana dia memperbaiki hidup dia. Urusan gue duniawi aja sama akhlak. Kalau yang coaching segala macam itu Muslim aja? Enggak, yang Kristen ada, yang Buddha ada. Tapi metode ateis aja ada di Amerika, orang bule asli. Bisa kemana-mana ya? Ya, yang di Amerika tuh yang bule asli bule tuh ada 2. Satu dia memang Katolik, satu memang ateis. Beragam jenis. Tapi itu nggak masalah gitu. Dia dengan kan berarti mama pakai basicnya apa? Islam. Quran kan? Itu mereka terima-terima aja. Ya gue ngomong di awal. Gue ngomong di awal nih, gue Muslim. Enggak. Gue Muslim dan gue akan pakai Al-Quran. Kalau lu setuju silakan. Kalau tengah-tengah lu nggak setuju, ya udah ngomong aja, ntar uang gue balikin. Tapi nggak ada tuh yang dibalikin uang, yang ada nggak bayar. Banyak. Atau bayarnya cuma setengah, kabur. Ada. Coba nanti di-spill nama-namanya. Gak usah dong. Karena gue selalu percaya Quran itu
pasti bisa dipakai di semua kalangan manusia itu. Prinsipnya ya gue juga bukan orang yang benar-benar mengikuti dengan Quran ya, gue juga sama. Tapi gue yakin siapapun kalau misalnya mau ngelihat Quran itu pasti cocok di semua manusia, agama apapun, ras apapun. Dan untuk yang non Muslim itu pertama gue tidak mengislamisasi istilahnya kan, karena orang takut di doktrin apa gitu. Betul, ya? Karena ada nih contoh waktu itu opa-opa umurnya udah berapa lupa gue, dia nggak bisa jalan, sakit, dia ginjalnya mengkerut gitu kan, udah harus gagal ginjal, ganti Nah dia ketemu sama gue inget banget tuh bulan ketiga, tadinya dia nggak bisa jalan, dibopong. Bulan ketiga setiap sesi iya dibopong sama anaknya yang cowok. Dan akhirnya dia bisa pakai kruk, belum normal jalan ya. Pakai kruk, terus dia mau tahu bayarnya pakai apa? Indomie lagi. Dia tukang kue pasar di Senen, dia bayar gue pakai kue. Tapi gue bilang, opa bayarin nanti aja ya, nanti kalau udah mulai bisa berdiri. Gitu dia bisa berdiri dan dia datang pakai kruk, gue nangis tapi gue harus tahan ya. Gue bilang ya, jadi dia sama istrinya tuh, suami istri. Kalau istrinya itu gue lupa sakit apa ya, kayak kanker atau apa gitu, tapi bisa jalan. Nah dua-duanya merasa gue lebih baik, terus dicek ke dokter, ginjalnya juga kok makin bagus. Nah cuman abis itu dia nggak balik lagi ke gue karena anak pertamanya yang cowok menuduh bapaknya lagi diislamisasi. Jadi ya udah itu terakhir gue ketemu, abis itu nggak pernah datang lagi karena sampai sekarang nggak pernah. Itu udah mungkin awal-awal berarti 2008an itu ya, 14 tahun yang lalu lah. Dan di situ gue tidak merasa sedih, tidak merasa gimana, karena gue nggak melakukan apapun, gue nggak ngomong tentang agama ke dia. Orang gue mah beresin. Kalau ya gue datang ke mama itu, honestly ya, gue tidak belajar agama, gue belajar emosi gitu, mau mengendalikan emosi seperti apa. Tapi memang ujungnya pada akhirnya kan memang mama mengarahkan untuk balik ke kepercayaan kita masing-masing gitu kan ya. Nah itu ada satu temen gue sama-sama anak coaching itu mama ditanya sama guru ngajinya gitu, gurunya siapa, belajar di mana, kayak gitu itu gimana? Terserah dia mau nurusin sama gue terusin, nggak apa-apa. Tapi kan gue nggak mau pusing. Belajar emosi ini dari mana? Dari emang ada pengalaman gue? Nggak, gue bukan psikolog pula gitu loh. Bisa, iya sih. Karena setahu gue ilmu itu yang penting kan pertama tuh adab. Nah, adabnya gue kasih tahu sama semua calon klien gue bahwa gue bukan psikolog, dan bahkan gue tidak mengerti istilah-istilah psikolog, tapi gue punya pengalaman, gue punya teman-teman yang memang healer, sampai almarhum Reza itu juga teman-teman gue gitu. Jadi gue juga belajar juga ke sini ke guru-guru ini. Terus ditambah gue punya skill yang memang dikasih sama Allah gitu. Nah itulah yang gue omongin nih ya, saya ini begini. Kalau Anda mau, ayo. Kalau nggak apa-apa, nggak ada paksaan. Dan semua orang kalau misalnya bilang, apakah saya harus Muslim? Enggak. Apakah saya nanti kalau ketemu kalau misal coaching materi saya harus sholat? Tidak ada satu anak coaching pun gue yang Muslim pun gue suruh sholat, nggak ada. Karena itu bukan kan lu udah gede gitu loh. Yang gue beresin adalah lu punya masalah. Awalnya masalah ini kenapa terjadi? Oke, kita bahas apa yang lu lakukan. Kemarin kesalahannya apa? Di mana? Perbaikin gini. Udah, terus gue dampingin. Sesimpel itu, tapi memang nggak semua sama. Ada yang memang gue tuh lembut banget sama dia. Sampai dia kaget, kok gue gak pernah dimarahin sama mama. Ya gak ada gunanya gue marahin, karena kalau lu tuh bukan tipe yang dimarahin. Ada yang ngeyelnya segala macam sampai wah papuk gitu. Sampai bapak gue sampai ngomong nih, Ir jangan ngomong gitu. Ya udah, sok papa ini. Terus dia sempat ada beberapa temen dia yang protes, lu kok mau aja sih digituin sama Teh Irma gini. Akhirnya orang-orang itu ngomong sama gue, ya ampun dia ngeyel banget, gue udah capek deh. Kayaknya gue tahu orang itu. Tahu. Jadi ya memang gue tuh tidak punya kurikulum ya, nggak ada kurikulum tuh. Ada pertama ini gini enggak. Beda-beda. Bulan tuh yang si ini begini, si ini beda. Begini, dan gitu. Orang suka nanya, mama hafal tiap orang masalahnya. Gue bilang itulah Allah kasih gue kelebihan itu.
Karena Allah tahu gue males nulis. Memorinya tidak ada catatan, nggak ada file gitu kan, nggak ada. Gitu ya. Nggak ada Nah, sama ini sekali. pertanyaan terakhir nih. Ini Mama mau sampai kapan ini? Sampai mati gue. Sampai mati Ini kan lah. nggak ada cuannya gitu, nggak ada. Ini, ada. Tapi cuan itu kan buat gue gini, bukan berarti gue tuh nggak butuh duit. Gue butuh duit, tapi gue nggak mau pusing karena uang itu kan kita perlu apa sih? Makan kita 3 kali sehari. Lu mesti makan berapa kali? Kalau kita sih jajan berkali-kali sih emang ya. Banyak, tapi kita. ya, tapi maksudnya lu perlu tuh segitu-gitu aja. Segitu-gitu aja gitu. Jadi gue cuma minta sama Allah, doa gue ke Allah yang sampai hari ini gue nggak pernah bilang doa yang gimana-gimana ya. Kalau gue umroh, lu tau nggak doa gue apa? Minta ampun ya Allah, minta ampun ya Allah. Itu gue nggak minta, ya Allah aku minta uang, enggak, gue minta ampun. Tapi kalau hari-hari ini yang kalau misalnya kecuali gue doa spesifik ya buat anak gue yang ini atau apa gitu. Kalau ada masalah gue doa spesifik. Tapi kalau netralnya, gue cuma bilang ya Allah cukupkanlah rezekiku hari ini. Udah. Hari ini ya. Ya hari ini, besok 12 tahun yang dapat yang kedua. 12 tahun yang akan datang gitu. Ya karena gue nggak tahu besok kayak apa. Walaupun apa ya, kita harus optimis tetap. Lu mesti optimis bahwa gue akan punya ini, gue pengen punya mobil, gue harus. Duniawinya harus. Itu harus tetap dijaga ya, gitu tapi ya. tetap doanya kalau gue nggak bilang kalian salah doa dengan pengen ini segala macam, terserah. Cuman kalau gue di umur gue yang sekarang, gue bilang ya Allah cukupkanlah rezekiku hari ini. Sama itu gue minta jangan siksa aku di kubur, sama jangan siksa aku di neraka. Tapi itu sebenarnya doa yang berat itu. Banget itu. Udahlah. Nggak usah yang berat-berat ya, ntar kapan-kapan lagi ya kita ngobrol. Kalau mau ada ngobrol apa namanya sama Teh Irma nanti di komen. Tapi sebelumnya tolong lu perlihatkan anak-anak sengklek yang lagi healing seperti apa suasananya ya. Oke. Kita lihat ya, ini khusus perempuan yang datang ke sini orang-orang. Lu juga kan? Lu juga.